Halo guys, saya Ivan Indratoro. Saya Tiara Putri. Kita dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Perencanaan Pembangunan. Dan Ya. di sini kita mau bahas tentang analisis RPJMD dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk selengkapnya kita akan bahas. Nah, di dalam tujuan ini, dalamnya itu dalam membuat kebijakan, perencanaan menjadi hal krusial untuk diperhatikan. Terlebih apabila kegiatan yang akan dilakukan menghabiskan waktu yang lama. Perencanaan membuat kebijakan tetap pada jalannya dan mempermudah pencapaian tujuan. Meskipun begitu, perencanaan tidak akan bertahan apabila tidak dicatat dalam sebuah dokumen. Nah, catatan itu nantinya akan disebutkan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman proses pengambilan kebijakan di tahun yang telah ditentukan. Dalam RPJMD Kabupaten Gunung Kidul, tujuan akhir yang diharapkan tercantum pada visi yang berbunyi mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021. Tujuan akhir ini didukung oleh data geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Kidul. Karakteristik daerah yang beraneka ragam membuat Gunung Kidul kaya akan potensi objek wisata alamnya. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan sasaran dan prioritas kebijakan yang ditetapkan. Nah, untuk sasarannya akan dijelaskan oleh Mbak Iput. Dan selanjutnya bagian sasaran. Sasaran dan prioritas suatu daerah dapat dilihat dari pengalokasian dana yang dimiliki. Jadi, disebutkan pada RPJMD Gunung Kidul bahwa prioritas 1 berbunyi terdiri atas program pembangunan daerah yang menjadi keunggulan kepala daerah terpilih, sehingga program unggulan yang disebutkan adalah pengembangan pariwisata yang diwujudkan dalam 6 kawasan strategi pariwisata atau sering disebut sebagai KSP. Keenam KSP tersebut meliputi yang pertama, KSP pembangunan wisata pantai dengan pendukung wisata budaya. Yang kedua, KSP berupa pembangunan wisata pantai dengan pendukung kuliner olahan. Yang ketiga, pembangunan wisata pantai dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan. KSP keempat yaitu pembangunan wisata pegunungan dengan pendukung wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan. KSP 5, pembangunan wisata alam kars dengan pendukung wisata petualangan. Dan yang terakhir KSP 6 yaitu pembangunan wisata alam dengan pendukung wisata budaya. Pengalokasian dana prioritas 1 dari RPJMD Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2017 mencapai 63,32% anggaran. Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga proyeksi 2021 menjadi 61,96%. Hal penting yang harus menjadi perhatian adalah pengalokasian dana untuk prioritas tidak hanya untuk pembangunan, melainkan dibagi menjadi 2 sub besar, yaitu belanja tak langsung yang berisi gaji pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan seterusnya. Yang satunya adalah belanja langsung yang berisi biaya pembangunan. Besaran belanja tak langsung ini memakan angka yang tidak sedikit. Misal pada tahun 2017 hingga 50,89% dari total anggaran, dan belanja langsung budaya 12,43%. Jika pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ingin benar-benar mengembangkan potensi daerahnya, seharusnya angka ini dapat diperbesar. Jangan sampai beban untuk pegawai jauh lebih besar dari pengalokasian dana pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, pemilihan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Gunung Kidul adalah sesuatu yang sudah benar dalam RPJMD Gunung Kidul tahun 2017. Ivan. Oh, udah. Ayo. Jangka waktu untuk mencapai sasaran. Nah, RPJMD daerah Gunung Kidul yang kami analisis adalah periode 2016 sampai 2021. Dalam RPJMD daerah Gunung Kidul ini, dalamnya ada mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah Gunung Kidul membuat target pencapaian sasaran jangka menengah yang memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, satuan, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2015, proyeksi tahun 2016, target capaian tahun yakni tahun 1 yaitu 2017, tahun kedua yakni 2018, tahun ketiga yakni 2019, tahun keempat yakni 2020, dan tahun kelima yakni 2021. Dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yaitu prasarana wilayah. Yang pertama, kondisi jalan Kabupaten Gunung Kidul yang berkurang akibat adanya penambahan ruas-ruas baru. Yang kedua,
belum optimalnya layanan jasa konstruksi. Selanjutnya masih terdapat dusun yang belum terlayani jaringan listrik. Dan yang terakhir yaitu minimnya infrastruktur dan sumber daya di bidang teknologi informasi dan komputer dalam rangka implementasi sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital atau Digital Government Services. Yang terakhir adalah bidang geomorfologi dan lingkungan hidup. Di bidang ini, permasalahan utamanya adalah penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri masih kurang, serta daya tampung TPA yang ada belum memadai untuk melayani cakupan 18 kecamatan, sehingga modal atau sumber daya yang digunakan tidak memadai. Ayo mulai lagi, lama makan. Bentar. Di sini. Nah, untuk selanjutnya itu nomor 6, modal atau sumber daya yang digunakan. Kerjasama penanaman modal salah satunya dapat mewujudkan dengan PDPKM yang menanamkan modal ke UMKM di daerah Gunung Kidul. Penanaman modal mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra Indonesia serta Kabupaten Gunung Kidul untuk mengkondusifkan iklim berusaha di daerah. Untuk memaksimalkan PMDN dan PMA, pemerintah Gunung Kidul mengajak para investor untuk melihat keanekaragaman sumber daya yang ada di daerah Gunung Kidul. Untuk melaksanakannya, kebijakan yang pertama adalah penyediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai di bidang perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang serupa. Selain itu, memberdayakan industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Memperkuat perekonomian daerah agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan masyarakat juga mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Lalu badan pelaksananya, RPJMD Gunung Kidul merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati serta wakil bupati hasil pemilihan bupati tahun 2015. RPJMD berfungsi menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKP. Oke, jadi misi yang pertama yaitu bentar. Kayaknya ada yang kurang. Gimana nih aku? Kamu ngapain, Far? Loh, aku dari Pantai Indrianti di Gunung Kidul untuk memajukan wisata Gunung Kidul. Lagi jelasin ya? Lanjut. Oke, jadi misi yang pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Yang ketiga, memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang berbasis potensi daerah Gunung Kidul. Yang kelima, mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi di Gunung Kidul yang kondusif. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan atau sustainable. Jika dianalisis lebih mendalam, sesungguhnya saling terkait dengan masalah lainnya. Misal, kunjungan wisatawan mancanegara masih sedikit. Itu juga menyangkut infrastruktur seperti kondisi ruas jalan yang tidak memadai. Inovasi akan event-event besar seperti ajang promosi kurang, rawan bencana, transportasi antar wilayah belum terasa dengan baik, dan seringkali terjadi kemacetan menuju daerah wisata. Ditambah dengan pelayanan dari masyarakat maupun kelembagaan yang belum memuaskan. Pengembangan sektor pariwisata memang terlihat menjanjikan bagi Kabupaten Gunung Kidul. Sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah, seperti kondisi geografis yang beraneka macam hingga seolah memiliki seluruh tempat wisata. Contohnya pantai, pegunungan, pulau, gua, kars, dan sebagainya. Hanya saja, untuk membuat semua itu dapat memberikan hasil yang optimal, dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Sedangkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengalokasian dana untuk membangun sektor wisata hanya sedikit. Investasi sulit masuk,
Belum lagi ditambah industri menengah yang hanya sedikit dan sulit bertumbuh. Masalah lain yang dihadapi oleh Kabupaten Gunung Kidul adalah sumber daya manusia yang belum mumpuni, seperti tingkat pendidikan yang rendah, latihan keterampilan belum optimal, pengembangan UMKM oleh warga lokal masih belum memuaskan, dan sebagainya. RPJMD Gunung Kidul yang pertama adalah mengenai sasaran yang dituju dari RPJMD itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari visi Gunung Kidul yang tercantum dalam RPJMD yang berbunyi, mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021. Terlihat jelas bahwa sasaran utama dari perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten Gunung Kidul adalah pariwisata yang nantinya akan berakhir pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, perlu disadari juga bahwa ekonomi saja belum cukup untuk menghasilkan outcome yang maksimal dari sebuah perencanaan. Apalagi, perencanaan tersebut ingin lebih memajukan sektor pariwisata dan perekonomian seperti yang dibuat oleh Kabupaten Gunung Kidul. Faktor pendidikan juga seharusnya menjadi penting untuk turut dilibatkan dalam sasaran penting sebuah perencanaan. Seperti yang sudah dikutip oleh Tribun Jogja, rata-rata lama belajar warga Gunung Kidul hanya 7,9 tahun atau angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat provinsi yang sudah mencapai 10,9 tahun. Dikatakan juga oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Bapak Bahron Rosyid, masih rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk meneruskan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang kedua adalah banyaknya warga Gunung Kidul yang sudah mempunyai pendidikan tinggi malah justru pergi untuk merantau, bukannya memajukan daerah asalnya. Selanjutnya, kelemahan yang kedua dalam RPJMD yang disusun oleh Kabupaten Gunung Kidul kurang detail karena tidak mencantumkan output dan outcome serta impact yang dihasilkan dari program-program yang telah disusun. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 59, 60, dan Pasal 61 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kelemahan yang ketiga, yaitu dalam RPJMD Kabupaten Gunung Kidul belum mencantumkan tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak dan lingkungan, padahal sasaran yang hendak dicapai adalah pariwisata. Seharusnya ketika sektor pariwisata diharapkan meningkat, hal ini juga harus diimbangi dengan AMDAL dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Selanjutnya, kelemahannya adalah tidak mencantumkan evaluasi, dan yang terakhir, desain dokumen kurang menarik karena kurang menampilkan gambar-gambar dan juga infografis yang dapat menarik perhatian orang sehingga ingin membaca RPJMD tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari RPJMD Kabupaten Gunung Kidul ini adalah mencantumkan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat yang dibagi ke dalam dua garis besar, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Jadi itu tadi hasil analisis antara kritik dan keunggulan RPJMD Kabupaten Gunung Kidul dari kelompok 6. Nah, untuk kekurangan yang sudah kita buat, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah melihat video penjelasan tentang RPJMD Gunung Kidul dari kami. Jangan lupa untuk teman-teman semua dan Bapak Suripto untuk tetap jaga kesehatan dan menghindari COVID-19. Dadah. Baik. Terima kasih. Pan kok udah muncul. Engkau enggak kate lagi pen. Goreng iki bagi kelompok piro? Guys. Aduh.